Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febrianti. Saya mahasiswi di Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas individu saya pada mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan karir. Perencanaan karir yaitu perjalanan kerja karyawan selama berada dalam perusahaan. Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja. Perencanaan karir itu terdapat dua kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan diartikan sebagai sebuah proses penentuan kegiatan-kegiatan ataupun rencana yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan karir diartikan sebagai semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, serta nilai bagi kehidupan seseorang. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah sebuah proses di mana individu bisa mengidentifikasi serta mengambil langkah-langkah untuk menggapai tujuan karirnya. Dengan perencanaan karir, maka setiap individu mengevaluasi kemampuan dan juga minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis, dan menyusun tujuan karirnya. Pengertian perencanaan karir menurut para ahli. Menurut Hariaja tahun 2007, perencanaan karir yaitu kegiatan dan kesempatan yang diberikan oleh organisasi dalam upaya membantu pegawai untuk menggapai tujuan karirnya. Yang terpenting untuk meningkatkan kompetensi individu dan juga kemampuan organisasi. Menurut Metis tahun 2007, perencanaan karir adalah sebuah perencanaan yang terfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalan karir yang memberikan suatu kemajuan yang logis atas orang-orang di antaranya pekerjaan dalam organisasi. Selanjutnya itu terdapat 5 konsep-konsep dasar perencanaan karir. Pertama, ada karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Kedua, jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Ketiga, jalur karir merupakan pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang keempat, tujuan merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Tujuan-tujuan ini berperan sebagai benchmark sepanjang jenjang karir seseorang. Yang kelima, pengembangan karir. Pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Tujuan dan manfaat perencanaan karir bagi individu. Pertama, mencapai kepuasan pribadi. Dalam perencanaan karir, kepuasan karir adalah tujuan yang harus dimasukkan secara pribadi. Seseorang akan menghabiskan kehidupannya dengan bekerja, maka tiap individu harus memilih karir yang memberikan keuntungan tertinggi untuk kepuasan pribadi. Kedua, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Tujuan perencanaan karir di sisi pengembangan diri adalah mendapatkan pemahaman terhadap diri sendiri secara sadar. Pemahaman seseorang terhadap dirinya dapat mencapai kecerdasan yang efisien dalam kehidupannya dan mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya, memahami dan menerima diri sendiri bisa membuat individu tersebut dapat membangun landasan dalam memahami dan menerima orang lain. Yang ketiga, efisiensi usaha dan penggunaan waktu. Tujuan perencanaan karirnya adalah untuk membangun efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan effort. Tujuan individu jadi dapat lebih memilih tahapan karir secara lebih sistematis. Harapannya dengan perancangan
karir yang baik, seseorang dapat meminimalisir proses dan membuatnya lebih dekat dengan arah tujuan yang diinginkan. Terakhir itu ada mempersiapkan diri dalam memperoleh tempat dan penghasilan yang sesuai. Tujuan perencanaan karir bagi seorang individu adalah mempersiapkan untuk mendapatkan tempat dan posisi yang cocok. Tujuan perencanaan karir dalam bekerja perlu berfokus pada apa karir yang cocok bagi individu. Tujuan dan manfaat perencanaan karir bagi perusahaan. Perusahaan juga cukup diuntungkan dengan membuatkan atau mengarahkan pekerjanya dalam perancangan karir. Lantas, apa tujuan organisasi mengarahkan program perencanaan karir bagi karyawannya? Berikut beberapa manfaat perancangan karir di sisi perusahaan. Pertama itu mendorong pertumbuhan karyawan. Perencanaan karir yang baik akan mendorong para karyawan untuk memiliki semangat kerja serta bertumbuh dan berkembang karena mereka memiliki acuan yang jelas, yang mana hal ini baik untuk perusahaan. Kedua, menjaga loyalitas karyawan yang menurunkan perputaran karyawan. Menaruh perhatian terhadap jenjang karir tiap karyawan dapat memberikan mereka tujuan yang jelas untuk terus bertahan di perusahaan yang sama. Hal ini membuat perusahaan akan memiliki individu-individu yang loyal, serta terus meningkat secara kualitas karena motivasi mereka jelas ketika bekerja. Dengan loyalitas karyawan yang terjaga, turnover pegawai di perusahaan juga dapat ditekan. Yang ketiga, memberi kepastian. Perencanaan ini dapat memberikan kepastian yang dibutuhkan para pekerja lewat informasi atau jalur potensial untuk karir mereka di dalam perusahaan. Yang keempat itu siap regenerasi. Perusahaan menjadi lebih siap menghadapi regenerasi karena tiap individu sudah memiliki mapping yang baik untuk mengisi posisi-posisi yang kosong di masa depan. Kelima, mempersiapkan penempatan di luar negeri. Bagi perusahaan secara organisasi, sudah taraf global, membuat perancangan karir yang baik dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi serta mempersiapkan penempatan di luar negeri. Yang keenam, mengembangkan promosi pegawai. Perencanaan karir juga dapat mengembangkan para pegawai yang bisa dipromosikan. Dalam hal ini, penawaran internal atas pegawai yang bisa dipromosikan akan terbangun sehingga perusahaan dapat mudah mencari pengganti untuk kekosongan pegawai yang disebabkan oleh masa pensiun, karyawan resign, atau lainnya. Selanjutnya itu ada memuaskan kebutuhan karyawan, sehingga dapat mendukung karyawan potensial. Perencanaan karir juga bisa memberikan jalan untuk karyawan yang potensial. Mereka menjadi lebih berani untuk melangkah maju dan meningkatkan kemampuan potensial mereka karena adanya tujuan karir yang spesifik. Selanjutnya itu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Ketika para pekerja diberikan bantuan dalam perancangan karir, walaupun mereka memulai dari latar belakang yang berbeda, namun para pekerja tersebut dapat belajar mengenai harapan-harapan organisasi untuk pertumbuhan pekerja sebagai individu serta posisi mereka di masa depan untuk dalam memenuhi kebutuhan pengembangan perusahaan. Selanjutnya, aspek penting dalam perancangan rencana perusahaan di masa depan. Dengan adanya perancangan karir, anggota kelompok atau karyawan akan siap untuk jabatan-jabatan penting nantinya, sehingga membantu perusahaan dalam mengeksekusi rencana jangka panjang dengan pencapaian yang baik untuk rencana-rencana kegiatan yang sudah disetujui tersebut.
Terakhir itu ada terhindar dari penimbunan karyawan sehingga jumlah karyawan lebih terkontrol. Perencanaan karir dapat memberikan gambaran bagi karyawan, manajer, serta departemen sumber daya manusia dalam hal perekrutan pegawai baru. Mereka bisa lebih berhati-hati terhadap kualifikasi karyawan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, yaitu ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, ada dua faktor dari luar yang terdapat mempengaruhi seseorang dalam membuat perencanaan karir, yaitu faktor sosial primer dan sekunder. Faktor primer mencakup hal-hal yang paling utama dan paling dekat sehingga besar potensinya dalam mempengaruhi keputusan seseorang. Di antara yang masuk ke faktor primer adalah penghasilan pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, tempat tinggal, dan keadaan lingkungan sekitarnya. Jenis pekerjaan yang jadi harapan orang tua, dan nilai atau norma yang berlaku, dan lain-lain. Sedangkan faktor sosial yang masuk ke kelompok sekunder adalah kelompok politik seperti partai setempat, seseorang bergabung, pendapat para ahli, serikat kerja, dan lain-lain. Dua, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara individu merencanakan jalan karirnya yang berasal dari individu itu sendiri. Beberapa faktor internal yang sangat mempengaruhi proses perencanaan karir mereka antara lain: pertama, tingkat intelijensi. Setiap individu pasti memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Orang dengan tingkat intelijensi yang tinggi mungkin akan lebih cepat dalam mengidentifikasi potensi dan diri mereka sehingga mempercepat mereka dalam membuat perencanaan karir. Kedua itu ada minat. Minat adalah hal yang subjektif. Selera seseorang tidak bisa disamaratakan dengan orang lain. Karena minat ini dapat mengarahkan seseorang kepada hal-hal tertentu yang dia inginkan. Maka, hal ini akan menyebabkan rencana yang dibuat satu orang untuk karirnya akan berbeda dengan perencanaan orang lain yang memang memiliki minat yang berbeda. Ketiga itu ada bakat. Bakat itu penting untuk mengetahui dan mengukur bakat yang dimiliki seseorang. Jelas hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam membuat perencanaan karir yang sesuai untuknya. Seseorang harus membuat rencana yang masuk akal dan dapat dicapai, karena memasukkan faktor bakat sebagai variabel yang dipertimbangkan menjadi cukup penting dalam perencanaan karir. Bakat memang membuat seseorang individu lebih cepat berkembang jika yang dia kerjakan selaras dengan bakat yang dimilikinya tersebut. Akan tetapi, bakat bukan satu-satunya faktor penentu. Bukan berarti yang tidak memiliki bakat tidak bisa lebih baik dari orang yang memang berbakat. Keempat itu ada kepribadian dan sikap. Cara seseorang individu dalam berinteraksi dan beraksi terhadap orang lain, serta cara mereka dalam melakukan tindakan tertentu, juga mempengaruhi perencanaan karir. Oleh karena itu, kedua hal ini harus jadi pertimbangan dalam merencanakan posisi atau pekerjaan yang cocok dengan kepribadian dan sikap yang dimiliki seorang individu. Kelima itu ada nilai atau prinsip. Beberapa orang dengan tegas menerapkan nilai-nilai atau prinsip tertentu untuk hidup mereka. Tentu saja, prinsip seseorang individu akan menentukan pemilihan dan perencanaan karirnya. Perencanaan yang berprinsip tentu saja tidak berlaku bagi pelajar atau karyawan saja, tapi juga berguna untuk perencanaan usaha yang sukses. Yang keenam itu ada hobi. Hobi adalah kebiasaan atau kegemaran yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan.
Hobi juga bisa dimasukkan dalam bahan pertimbangan ketika seseorang merencanakan karir masa depan. Tak jarang seseorang memilih posisi atau pekerjaan yang bisa lebih mendekatkan mereka dengan hobinya. Ketujuh itu ada tahap kehidupan karir. Orang-orang mungkin akan berganti pekerjaan semasa hidupnya. Pengalaman serta tahap kehidupan karir yang dilalui seseorang akan berpengaruh pada pandangan mereka, pada jenis karir mereka, anggap cocok dengan diri mereka. Yang terakhir itu ada dasar karir. Setiap orang mempunyai latar belakang dan pengalaman berbeda, entah itu dihasilkan dari pendidikan yang pernah ditempuh, atau pengalaman kerja mereka di beberapa instansi yang tak sama. Terdapat perbedaan motif dasar karir yang didasari basic skill yang dimiliki, yaitu kemampuan manajerial, kemampuan fungsional teknis, kebutuhan keamanan, tingkat kreativitas otonomi, dan kebebasan. Jalur karir adalah urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Jenis-jenisnya meliputi pertama, jalur karir tradisional, kedua, jalur karir jaringan, ketiga, jalur keterampilan lateral, keempat, jalur karir ganda, kelima, menambahkan nilai pada karir, keenam, demosi, dan yang terakhir itu agen bebas atau menjadi atasan Anda sendiri. Bagaimana orang memilih karir? 4 karakter individual umum yang memengaruhi bagaimana seseorang membuat pilihan karir mereka sendiri. Yang pertama itu dari minat, kedua citra diri, ketiga kepribadian, dan yang keempat itu latar belakang seseorang. Langkah-langkah membuat perencanaan karir. Pertama, menilai potensi diri sendiri. Dimulai dengan menilai diri sendiri, pemahaman tentang diri sendiri merupakan aspek utama dalam perancangan karir. Mengetahui bakat yang dimiliki, kelebihan, serta kekurangan akan mempermudah seseorang dalam mengenali kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan, serta posisi yang cocok untuk mereka masukkan ke dalam perancangan yang mereka buat. Yang kedua itu menentukan tujuan karir serta visi dan misinya. Tentu saja dalam membuat perancangan apapun, tujuan akhir atau goalnya harus diketahui agar bisa menentukan jalan mana yang bisa ditempuh. Penting setelah seseorang tahu mengenai keunggulan dan kelemahan serta potensi-potensi apa yang sekiranya terbuka sebagai kesempatan kerja sehingga tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang pun harus diidentifikasi kemudian dibentuk. Ketiga, membangun perencanaan karir PET. Perencanaan karir PET yang dimaksud adalah dengan mulai memetakan cara atau strategi yang bisa kamu lakukan untuk meraih profesi yang kamu inginkan. Tentunya akan lebih baik jika memulai dari langkah-langkah kecil dulu saja. Setelah itu, jangan lupa juga untuk merealisasikan secara konsisten. Yang kelima, selalu ketahui informasi perkembangan peluang karir di masa kini. Untuk terus memprediksi serta mempertimbangkan profesi atau jabatan apa yang sedang ramai dicari, dengan prospek karir yang bagus, maka kita bisa mengetahui perkembangan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada masa kini untuk mendorong kamu mengasah skill atau mengembangkan potensi. Apalagi dengan zaman yang semakin maju, kebutuhan kualitas sumber daya manusia pun akan semakin meningkat. Kelima, eksekusi sambil terus mengevaluasi diri. Maksudnya adalah evaluasi diri dengan mengingat apa saja yang telah kamu lakukan dapat mendukung persiapan karir ke depannya yang lebih baik. Misalnya, apabila kamu cenderung malas dan kurang serius pada hidup di masa lalu,
Kamu bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran terbaik untuk diperbaiki demi melangkah maju dengan maju jauh ke depan. Lingkup perencanaan karir dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ruang lingkup perencanaan karir menurut Martoyo tahun 1996 dan Samsudin tahun 2010 halaman 134 sampai 135 mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. Kedua, perencanaan tujuan organisasi atau perusahaan. Penyusunan perencanaan karir yang baik perlu memperhatikan 4 hal pokok, yaitu jabatan pokok dan jabatan penunjang, pola jalur karir bertahap, jabatan struktural, tenggang waktu jabatan. Adapun perencanaan karir yang terpusat pada organisasi. Perencanaan karir yang terpusat pada organisasi memfokuskan pada pekerjaan-pekerjaan dan pada pembangunan jalur karir yang menyediakan tempat bagi kemajuan logis dari orang-orang. Di antaranya berbagai pekerjaan yang masih ada dalam organisasi. Selanjutnya, perencanaan karir yang terpusat pada individu. Perencanaan karir yang terpusat pada individu memfokuskan pada karir individual daripada kebutuhan organisasi itu. Ini dilakukan oleh karyawan sendiri dan keterampilan individual menjadi fokus dari analisis ini. Analisis seperti ini mungkin mempertimbangkan situasi baik dalam maupun di luar organisasi yang dapat mengembangkan karir seseorang. Pengurangan dan memperkecil organisasi telah mengubah perencanaan karir bagi banyak orang. Mereka menemukan diri mereka dalam transisi karir lain membutuhkan pekerjaan baru. Kesimpulan pada materi ini yang dapat saya sampaikan adalah perencanaan karir adalah pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai. Terdapat beberapa tahap dalam perencanaan karir. Tahap-tahap perencanaan karir berbeda-beda sesuai dengan ilmuwan yang mengemukakan. Perencanaan karir juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tahap kehidupan karir, dasar karir, dan jalur karir. Perencanaan karir dapat dipusatkan pada individu dan organisasi yang di antara keduanya tidaklah sama. Perencanaan karir memiliki beberapa manfaat seperti menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, mendorong pertumbuhan, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.